Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma liridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Faslun tawakil rasul yahrum riba haram au riba fi'luhu minda riba wa akluhu lan ma'an riba wa akhdhuhu lan 'ala riba wa kitabaduhu lan nulis riba wa syahadatuhu lan yaksani riba wa khilatuhu lan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab fasol tentang yahrumur riba, haramnya riba. Riba itu haram. Fi'luhu haram, yang melakukan riba, yang melakukan transaksi riba haram. Wa akluhu, dan makan hasil riba hukumnya haram. Wa ahluhu, lan memanfaatkan hasil riba juga haram. Menerima hasil riba juga haram. Wa kitabatuhu, dan yang mencatat transaksi riba juga haram. Wa syahadatuhu, dan yang menjadi saksi transaksi riba juga haram. Wa hilatuhu, dan yang mencari jalan agar riba itu halal tetap haram. Di otak-atik seperti apapun, kalau riba tetap haram. Jadi haram transaksi riba, pelakunya haram. Memakan hasil riba juga haram. Kalau sudah transaksinya haram, pastinya hasilnya juga haram. Terus dibuat makan, makanannya haram. Terus yang menerima, yang ngambil manfaat juga haram. Pastinya yang menerima suatu saat juga akan dibelanjakan juga haram. Wa kitabatuhu, yang mencatat, proses pencatatan juga haram. Wa syahadatuhu, yang menjadi saksi atas riba, atas transaksi riba juga haram. Wa hilatuhu, yang mengotak-atik, mencari jalan supaya yang riba itu dianggap tidak riba, tetap haram. Karena sudah tahu hukumnya itu riba, tapi di otak-atik seperti apapun sehingga tidak menjadi haram, tidak menjadi haram, supaya dianggap halal, tetap haram. Harus berhati-hati. Bertransaksi, kelakuannya kita haram, berarti dosa. Hasilnya juga haram. Kalau dibuat makan, makanannya juga haram. Kalau kita bertransaksi haram, terus hasilnya haram, yang kita belanjakan haram, yang kita makan haram, maka bahayanya haram
masuk ke dalam tubuh ini satu suap saja, kata Kanjeng Nabi, maka amal ibadah kita 40 hari full ditolak oleh Allah. Satu suap makan barang haram, maka 40 hari full siang malam ibadah kita ditolak oleh Allah. Satu suap. Makanya harus berhati-hati atas apa yang diharamkan. Di sini riba. Apa sih riba itu? Kok diharamkan oleh Allah? Kok diharamkan oleh Rasul? Ayo Mas. Bai'ul hadid utawi riba iku dawal salah sijine daini masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa, yang dimaksud dengan riba itu bai'u, iku ngedol. Bai'u itu transaksi jual beli. Ahadin naqdaini, salah satu di antara dua. Apa itu? Adalah menjual transaksi jual beli berupa emas ataupun berupa perak atau selakah, kata orang Jawa, selakah atau perak. Terus jadi transaksi jual beli kepada orang lain, namun transaksinya ditunda. Transaksinya ada tempo. Misalkan transaksi hari ini tapi disemayani besok, atau masih disemayani 1 bulan lagi. Terus apa itu? Au bi ghairi taqabudin, utawa ora kelawan tanggap nyento nanggap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penundaan atas transaksi penyerahan barang itu namanya riba nasi'ah. Jadi diolor-olor waktunya. Transaksi apa itu? Jual beli emas atau jual beli perak. Dimolor-molor waktunya. Sudah sudah deal harganya, tapi barangnya dimolor-molor. Misalkan emas sekarang hari ini harganya 700.000, udah deal, tapi bayarannya emasnya udah diambil, udah dibawa, namun pembayarannya ditunda 1 minggu atau besok atau nanti lah, tidak langsung transaksi. Itu namanya riba nasi'ah, haram. Kenapa? Karena harga emas fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Jadi tatkala transaksinya hari ini, detik ini emas harganya 700, terus bayarannya 1 jam lagi ternyata turun jadi 600, gelo sing tuku gelo. Itu yang menyebabkan haram, membuat gelo. Makanya kalau transaksi emas atau perak langsung, sekarang ada barang, ada uang. Au bi ghairi taqabudin, atau tidak dengan langsung menyerahkan barangnya. Barangnya nggak ada masih, cuma transaksinya deal. Sama juga seperti itu. Transaksinya berapa? Harganya emasnya 700, barangnya nanti
1 jam lagi masih diorderkan misalnya, udah bayar terus ditunda, nggak ada barangnya ditunda. Kalau tadi pembayarannya yang ditunda, kalau ini penyerahannya yang ditunda. Sama, tatkala transaksinya 700, ternyata 1 jam berikutnya harganya 800. Belum sing ngedolnya, sing ngedol nih. Pokoknya membuat gelo dosa, haram. Jadi nggak boleh kita itu, kalau urusan jual beli emas dan perak harus transaksinya cash, langsung seketika itu. Ada uang, ada barang. Nggak ada uang, nggak ada barang. Kalau transaksinya itu dimolor-molor, pembayarannya sama juga, riba juga. Atau penyerahan barangnya dimolor-molor, sama juga. Kalau sekarang Pak, online, beli emas bisa online Pak, terus pembayarannya juga online. Gimana Pak? Itu ada pembahasan khusus nanti masalah bab online. Terus Mas, Au bijinsi utawa kelawan jinsi ahad adzalika kaya mengkono-mengkono semoyo. Au muttafadilan utawa punjul pinjuli punjulan. oke. Tadi yang barangnya ditunda namanya ribaiyat. Terus ini ada jenis riba yang baru, au bijinsihi kadzalik. Ada juga tukar menukar barang sejenis, emas dengan emas. Tapi ada punjulnya, ada kelebihannya, au mutafadilan. Ini namanya jenis riba fadl karena ada kelebihannya. Misalkan kalau hari raya itu banyak di jalan-jalan tukar uang. Beli 100.000 dapatnya 90.000. Ditukar ini 5.000 ini. Pernah ya? Jadi kalau pas hari raya banyak di pinggir jalan itu. Bayar 100.000 dapatnya 90.000. Uang pecahan 5.000-an atau 10.000-an. Haram itu, riba itu. Mending kalau mau jual jasa saja. Kalau orang beli 100.000 kasih 100.000. Namun ada jasanya. Berapa jasanya? Misalkan 5.000, nggak masalah. Atau jual sama jenisnya emas dengan emas. Ini emas model lama, terus diakad, ditukar dengan emas model baru, terus sama kadarnya sama, beratnya sama. Karena model baru suruh nyusu isi, tambah 1.000, tambah 1.000. Itu juga haram, juga termasuk riba. Terus dan ada warna panganan setengah biro-biro panganan kelawan setengah koyo mengkono. Ya, ini juga dalam hal makanan. Beras lawas ditukar dengan beras nyar. Lawas sama nyar. Warnanya siji, satunya wis putih kinclong, satunya rotok udah nggak putih. Sama. Yuk tukaran yuk. Sak gantang yuk. Iya, beras nyar ya.
Riko harus nambah duit boleh, nambah 1 cangkir beras boleh. Itu juga namanya riba haram yang sejenis. Supaya nggak terjadi seperti itu, mending diangkat jual beli. Misalkan tadi apa itu, emas model lama dengan emas model baru, itu diangkat aja dulu. Emas model lamanya berapa harganya? 1 juta. Oke, 1 juta, kasihkan uangnya sudah. Terus dibeli tuh emasnya yang baru, berapa itu? 1.100.000. Udah sah kalau kayak gitu, enggak haram. Yang membuat haram ya karena tukar menukar sama jenis itu terus ada kelebihannya, itu namanya riba fadl, karena ada kelebihannya. Sama tadi kayak uang itu, uang kan sejenis. 100.000 ditukar 100.000 supaya tidak haram. 100.000 uang 100 ribuan ditukar dengan 100.000 uang 10 ribuan, dapat 10. Terus supaya tidak haram, ya sudah, ada jasanya. Berapa sih jasanya? Jasanya 5.000 Pak, 10.000 Pak, nggak apa-apa, sampai bayar jasa itu. Jasa itu bayar. Bisnis, ada bisnis jasa juga termasuk dalam perdagangannya. Juga makanan, sering kita makanan itu dijual jagung sama beras, sama sejenis panganan juga, mending diangkat. Jagungnya piro tukuan wis, beras piro tukuan deal wis, gak haram. Kalau ditukar-tukar kayak gitu tuh gak membuat gelo kadang orang. Terus Mas, oke, juga haram jual barang yang belum menjadi yang belum jadi miliknya, atau belum nyampe udah dijual lagi, belum lunas udah dijual lagi, itu haram. Banyak transaksi sekarang seperti itu. Belum nompo sudah ditol, belum nompo udah dijual lagi. Jadi misalkan beli apa, beli kambing, masih pesen, belum deal, belum apa, sudah ditol lagi. Itu enggak boleh, haram hukumnya kayak gitu. Apalagi transaksi apalagi yang mudah, belum menjadi miliknya seutuhnya udah dijual lagi. Apa namanya itu? Kayak apa contoh? Nggak tahu. Hah? Misalkan pre-order, nggak punya barangnya kan dijual. Nggak masalah, itu jasa itu. Ini belum nyampe barangnya, belum dimiliki sama dia, sudah dijual lagi. Bukan menjadi miliknya, tapi dijual lagi. Kecuali diwakilkan, nggak masalah. Ini dolan, nggak apa-apa. Terus Mas, Walahmi ing barang lan haram dol adol bil hayawani, daging kelawan hayawan. misalkan daging sapi ditukar dengan ayam, nggak cocok. Ayamnya si urip katanya kalau di sini. Mending itu nggak usah tukar-tukaran gitu. Mending wis aku dol daging piro 1.000, ayammu piro 1.000, kasih aja, nggak usah ditukar-tukar. Kan podo-podo ya wis tukeran, nggak boleh. Harus salah satu akad harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh. Terus Ini urip lan haram, hayawan urip. Terus lanjut. Wadaini bidani urip bukan urip itu hewan urip. adol
lan haram terus lan haram adol patang kelawan piutang utang wa bai'ul fuduli lan haram adol sudu misli wa malam yarahu lan haram adol barang kang durung ningali ing barang. Oke. Haram juga jual beli itu hutang dengan hutang. Belum lunas satunya sudah ditukar, satunya juga belum lunas, itu nggak boleh. Ada juga dalam kemasyarakatan tuh, misalkan kita punya utang ke A misalkan, terus A punya utang ke B. Saya punya utang sama A punya utang sama B. Terus A itu bilang ke B, setagihan ke Budi itu nggak boleh. Misalkan Mas Anggit punya utang sama Anang punya utang sama Bapak. Terus gimana? Anggit punya utang Anang punya utang saya. Terus Anang bilang tagihan ke Anggit, nggak boleh. Etikanya. Terus wa bai'ul fuduli, dan juga tidak boleh menjual yang barang bukan menjadi miliknya. Punyanya orang dijual di pasar, kambingnya orang dijual ya, nggak boleh, harus deal dulu. Lain kalau makelar itu jasa, apa namanya, pelantik. Terus wa malam yarahu, dan nggak boleh menjual barang yang tidak terlihat. Beli kucing dalam karung, beli anaknya sapi tapi anaknya sapinya masih dikandung, masih apa itu, di dalam perutnya ibunya itu nggak boleh, haram itu. Apa namanya itu? Ya beli kucing dalam karung, belum kelihatan sudah dibeli. Banyak praktek kayak gitu sekarang. Jadi beli hewan yang masih ada di dalam kandungan nggak boleh. Iya kalau hewannya yang nanti keluar sempurna, kalau nggak sempurna kan gelo, terus nggak ada sikili luru atau mati, gelo, transaksi sudah deal gitu. Terus nggak boleh juga bertransaksi dengan yang tidak mukallaf. Pokoknya yang tidak mukallaf nggak boleh. Yang beli ataupun yang jual belum mukallaf itu nggak boleh, haram. Makanya harus mukallaf, harus didampingi. Misalkan mau ke Indomaret harus ikut ibunya ikut, orang tuanya ikut, mewakili anaknya yang sedang bertransaksi. Terus dan dia nggak boleh juga menjual barang yang tidak manfaat, apalagi membawa moda haram, nggak boleh, haram. Terus Mas, ala taslimihi aw bila siyawadin, dikatasi masrohakan barang utawa aula kudrata utawa orang duwe melok duwe kosong, nggak boleh juga. Kalau nggak dikuasain terus menjualkan, itu nggak boleh, nggak jelas itu. Saya pasrahnya ke Mas Anggit, Anang yang ngedol nggak boleh.
haram. Terus ala taslihi mutasi masrakan barang. ya, dalam pemasrahan barang tadi. Jadi kalau nggak kuasa atas barang itu nggak kalau di surat perjanjian itu yang dikuasakan itu nggak boleh melok-melok ikut-ikut menjual misalkan. Kecuali ada pemasrahan juga dari yang dikuasain itu tidak masalah. Terus Mas. Bila siwadin utawa orang Ijab kabul. Jadi nggak boleh juga transaksi atau pemasrahan suatu barang dijual kalau tidak ada ijab kabul. Aku pasrahkan ke awakmu ya, tolong ditolno iki. Kalau nggak ada ijab kabulnya itu tidak boleh, haram. Intinya yang membuat ketidakjelasan dalam suatu barang, terus tidak ada kuasa dalam suatu barang, tidak tampak oleh mata suatu barang, dan yang bertransaksi juga bukan orang mukallaf, masih anak kecil, dan juga yang jual juga tidak mukallaf, itu namanya riba, haram. Tak boleh kita itu beli sama anak kecil, sama sampean ketemu anak kecil di jalan, "Dik, HP-mu kok apik?" "Iya." "Tak dol ya? Tak tuku ya?" "Piro?" "Ini wakeh ini, dikasih ewonan sama sampean 10." "Wakeh ini 10.000." Dibujuki arek cilik. Ya karena belum mukallaf ya, haram. Termasuk riba. Enggak boleh bertransaksi dengan pembeli yang mukallaf, yang belum mukallaf, dan juga penjual yang belum mukallaf. Apa mukallaf kemarin? Baligh dan akalnya sehat ya. Kalau berakal toh enggak sehat, gila. Ada akalnya tapi on itu enggak boleh juga. Jadi macam-macamnya riba di situ tadi disebutkan ada riba nasi'ah, ada riba iyad, ada juga riba fadl, ada juga riba karena unsur barangnya yang tidak jelas, terus bukan haknya dijual, barangnya belum datang sudah dijual lagi. Terus apa lagi tadi? Tukar menukar sejenis tapi ada kelebihannya juga, haram. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.